Yang terhormat Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Abdul Rahman Irsyadi. Apa kabar Pak Ari? Semoga sehat selalu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Santi. Baik, yang terhormat Bapak Deputy Learning and Development, Pak Suilan Rahmat. Apa kabarnya juga Pak Willy? Semoga sehat juga Pak. Sehat, Bu Santi. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Lecturer BPJS Ketenagakerjaan, ada Bu Dr. Ella, Ibu Lia, Pak Dedi, Mas Ongki, Mas Arif, Mas Ade. Apa kabar? Ya, yang kami hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan instruktur asosiat BPJS Ketenagakerjaan. Semoga kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan kesehatan. Perkenankan kami lecturer Deputi Bidang Learning and Development memandu pembukaan kegiatan kali ini, yaitu Enhancement Training for Associate yang akan berlangsung dari hari ini Senin sampai dengan Rabu 20 sampai 22 Mei 2024. Kegiatan PPJ yang akan kita laksanakan pada tahun 2004 ini merupakan pembelajaran untuk kita dan dari kita yang dilaksanakan oleh Deputi Learning and Development, dan tentu ini membutuhkan support dari seluruh insan. Kalau kita bicara soal Thomas Alva Edison, sejauh mana dia dikatakan orang yang tidak jenius ya? Dia dikatakan orang yang idiot gitu. Atau Einstein dikatakan orang idiot, padahal sebenarnya orang sangat cerdas. Karena waktu itu tidak ada sanggup mengajar yang mampu, sehingga dituliskan surat dikembalikan Thomas Edison kepada orang tuanya, ke ibunya, karena ibu idiot sehingga kami tidak bisa memberikan pengajaran, saya kembalikan ke orang tua, seperti itu. Tapi di balik itu ternyata ibunya mengatakan, itu surat apa Bu, ditanya sama Thomas. Enggak, ini suratnya bagus, kamu anak yang pintar, nah guru-gurumu nggak sanggup mendidikmu, sehingga kamu harus ibu didik sendiri, seperti itu. Sehingga kemudian itu membawa semangat, kepercayaan diri si Thomas Alva Edison, sehingga dia mampu belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya menemukan banyak inovasi yang ada seperti itu. Kali ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang asosiat ini kira-kira Bapak Ibu sekalian kenapa sih kok kepengen jadi asosiat, terutama untuk yang baru-baru ya. Kalau yang lama mungkin karena sudah bertahan sampai saat ini, kita udah banyak mengenal lah ya. Kalau teman-teman yang baru, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, saya pengen ngajarin lah, pengen bukan ngajarin sih, berbagi ilmu. PPJ itu terkait dengan CSS. Nah, di tahun 2024 ini ditambah bukan hanya terkait dengan CSS, tetapi juga terkait dengan RPI. Sampaikan tentang aturan, thank you Pak Jeffrey ya. Bapak Ibu tadi ingat waktu di awal saya menyampaikan ya, yuk kita semua open kamera, itu namanya komitmen di awal. Udah makanan sehari-hari dong gitu ya. Dibandingkan dengan kami yang di pusat, ya tentu lebih piawai, lebih mahir, dan lebih menguasai medan teman-teman yang ada di jabatan itu. Tapi kita punya trik untuk memastikan audiens itu bisa. Yang pertama adalah mau membuka diri. Yang kedua, percaya kepada kita. Kan itu yang dibutuhkan seorang presenter kan. Seorang trainer, presenter itu supaya audiens menaruh trust ke kita. Nah, yang pertama teman-teman yang bisa kita lakukan, materi PPJ-nya yang dituju atau yang disasar Mbak Nurul apa? Oke, aplikasi digital Mas. Ya, aplikasi digital. Misalnya ini PPJ-nya, aplikasi digital. Sesinya berapa jam? 2 jam. 2 jam misalkan ya. Setelah mengikuti sesinya Mbak Nurul selama 2 jam ini, itu audiens, itu mereka bisa apa? Nah, itu tujuan. Contohnya Mbak, yang ringan-ringan aja, kita simulasi aja. Setelah mengikuti program ini, mereka bisa apa? Bisa apa, tahu apa, terampil apa? Apa aja Mbak? Penggunaan aplikasi Mas. Ya. Penggunaan aplikasi. Aplikasi apa spesifiknya? Mungkin contoh mudahnya pembuatan email ya. Email, oke, berarti tujuan itu sejenis ini ya teman-teman ya, meningkatkan keterampilan peserta
dalam misalnya membuat email gitu ya. Ya. Membuat email. Ini tujuan. Nah, untuk menuju ke sini nggak bisa langsung dong. Gitu, bener nggak? Kita harus bagi-bagi menjadi beberapa tahapan. Misalnya tahap yang pertama dari yang paling gampang dulu. Ingat ya, kita seperti sedang anak tangga nih. Ini nanti anak tangga pertama kita naiki, kedua kita naiki, dan seterusnya. Yang pertama apa dulu, Mbak? Tuh, misalkan mereka harus tahu manfaatnya bisa membuat email itu apa. Ya, ini bagus banget teman-teman. Ini adalah why. Ini alasan kenapa. Kalau tadi yang kita bahas, what's in it for me-nya. Ketika semua ini bisa, berarti semua keterampilan karyawan dalam membuat email ini udah oke. Nah, seperti ini teman-teman yang namanya tujuan dan sasaran pembelajaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Menurut Om Buzan, cara kerja otak kita, cara bekerjanya itu nggak kayak kita bikin daftar tadi, teman-teman. Nggak kayak kita bikin daftar 1, 2, 3, nggak. Cara bekerjanya, otak kita itu, apa yang kita pikirkan dulu, kemudian dia bercabang-bercabang. Apa yang kita pikirkan, dia bercabang. Cabang ini bisa bercabang lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang mendasari dia membuat tools mind mapping ini. Mbak Nila tadi nulis apa aja coba, Mbak? Soto, sate, gulai, opor, lotok, lontong, bubur, ayam betutu. Jadinya kan soto, sate, apa lagi? Gulai ya tadi ya? Gulai, Terus? opor, Opor ya? lotek. Opor tuh ayam ya? Sebenarnya cara kerja otak nggak seperti itu, tapi seperti ini nih. Kita bisa melakukan hal yang lebih cepat dan lebih banyak dalam hal creating idea itu dari sini. Soto itu sebenarnya kalau dibagi ada soto apa aja? Ayo teman-teman yang lain. Soto ayam, soto daging, soto paru, Betawi, soto Bandung, Betawi, Soto gebrak. Bandung, soto Padang, ada gebrak. Sekarang sate. Ya, apa aja? Ayam, kambing, Ada sate sate Madura, sate paru, Sate taichan. telur puyuh, sate usus, gulai. Font sejenis, kontras warna, Izin Pak Onggi. ya Pak Mariadi silakan. Alhamdulillah Pak Onggi, rasanya ini membantu kita untuk pemaparan dan memperingkas materi pembelajaran kita nantinya nih Pak. Jadi insya Allah nanti kita akan coba buat juga, mudah-mudahan ini bisa membantu kita Pak Onggi. Kalau nanti ada kendala saya japri ke Pak Onggi langsung, diizinkan Pak Onggi ya. Siap. Insya Monggo Allah, Pak Mariadi. Nah, Ya Pak Jeffrey. Oke, 26 tahun kerja terpola sekarang akhirnya. Kata saya baru menemukan diagram tentang apa ide ini pengen disampaikan, pengen digunakan, tapi kok nggak bisa menatanya. Tapi dengan mind map ini luar biasa ini. Kata saya bisa tahu ini oh ya, aku maunya dari awal apa ya. Dulu kan ya juga di IT terus pemasaran, tapi konsep sekarang jadi semenjak jadi kepala unit ini kan mikirnya panjang banget. Tapi aku pikir dan orang yang jalanin apa harusnya. Contoh sekarang dengan tekanan-tekanan luar biasa ini, anak-anak dalam kondisi stagnan ke bawah, apa yang harus saya berikan motivasi? Polanya yang sekarang ya ini dapat nih Mas. Oke, thank you very much. Tadi kata Sami Pak. ini, aku harus lakukan ini dulu. Tertata, pola, baru jalan di sini, baru nanti namanya apa capaiannya, gitu. Ini betul Pak. Dan mudah-mudahan ini juga kita jalankan untuk nanti sebagai Sami Pak. Namun tentu diskusi yang luar biasa tentu harus terjadi karena pembelajaran kan tidak saja kepada kita yang tidak mampu, tapi selalu ingin menambah ilmu. Iya, betul Pak. Itu luar biasa bagi kita. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Jeffrey. Thank you Pak Jeffrey. Terima kasih. Saya cukupkan Bapak Ibu dan teman-teman, kita applause dulu, tepuk tangan. Ya, kita apresiasi ke diri kita semuanya sudah menyelesaikan rangkaian 3 hari untuk enhancement training for associates. Nah, tentu saja keseluruhan materi dari training of trainers itu nggak cukup hanya
hanya 3 hari ini ya. Kita akan dalami lagi, insya Allah dalam pertemuan tatap muka yang akan kita lakukan di tahun ini juga. Kemungkinan di bulan-bulan Juli, kemungkinan ya, ini masih kemungkinan. Nanti akan kita informasikan kemudian. Dan semuanya yang kita pelajari selama 3 hari ini akan kita dalami lagi dan kita kembangkan sampai kemudian nanti teman-teman bisa membuat melakukan sebuah pengembangan konten dan membuat materi yang powerful, termasuk nanti teknik delivery-nya. Ya, teknik delivery nanti kita akan fokus ke delivery tatap muka online. Gitu ya. Misalkan kalau kamera itu gimana sih di tatap muka online gitu ya. Kameranya Mbak Santi, kamera saya, Mbak Lia, Mbak Yati, itu udah oke, itu udah firm gitu. Kadang-kadang kan ada kan kamera yang begini. Nah, orang ngajar begini nih, Bapak Ibu semua, ini kan nggak enak gitu. Nah, ini akan kita pelajari, termasuk perlunya lighting, audionya, videonya seperti apa dan seterusnya. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan selama 3 hari ini. Saya meyakini sebagian dari apa yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu semuanya ada yang sudah pernah mempelajari, ada bahkan yang sudah mempraktekkan, dan prinsip repetisi membuat 3 hari ini saya meyakini semuanya pasti memiliki makna dan memiliki manfaat. Termasuk mind mapping tadi ya, ternyata mind mapping ada beberapa teman-teman yang sudah pernah pakai, ada juga yang baru menemukan, oh ternyata ada tool seperti ini. Nah, kita akan dalami lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari saya cukupkan, saya kembalikan ke Mbak Santi. Terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang join, perhatian, menyimak, mengikuti sampai dengan jam 16.06 ini. Terima kasih. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Mas Ongki. Terima kasih Mas Ongki. Nanti akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp kita bersama. Mas Ongki. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you.